Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN 27 Marunda Utara dan si SPD yang kami hormati, Ibu serta Bapak Guru semuanya. Alhamdulillah, terima kasih telah menyempatkan hadir di waktu dan istirahatnya untuk kegiatan hari ini. Sebelum kita mulai, puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga alhamdulillah pada kesempatan yang penuh berkah ini kita bisa menghadiri dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga kita tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan mudah-mudahan kita sebagai pengikutnya mendapatkan syafaat di akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baiklah Bapak dan Ibu, untuk menambah keberkahan, marilah kita buka sama-sama kegiatan hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sambutan yang pertama yang akan disampaikan langsung oleh Ketua Kombel dari KKB di SDN 27 Marunda Utara kepada Bapak Firas SPD. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah menghadiri kegiatan yang alhamdulillah sangat positif sekali dan juga kelak bisa membantu akan kita Bu Evi Diana yang akan menjadi guru penggerak. Semoga sampai ke tahap akhir nanti lancar semua agendanya. Sedikit saja yang saya sampaikan. Alhamdulillahnya berarti selama kebelakang beberapa tahun ini sempat hilangnya kegiatan diskusi berkelompok antara guru-guru. Setelah selesai pandemi ini baru di 2 tahun kebelakang kita sudah mulai rutinkan kembali. Semoga memang kegiatan positif ini yang insya Allah ilmunya juga selalu baru dan selalu membuat kita terbuka terhadap hal-hal yang kurang dari apa yang kita ajarkan di kelas bisa terus-menerus ada. Bahkan harapannya mungkin walaupun bukan di agenda guru penggerak, semoga yang lainnya pun nanti bisa menyampaikan hal-hal serupa seperti itu. Ya. Mungkin segitu saja dari saya. Semangat mungkinnya kepada Evi dan mungkin untuk yang lainnya yang nanti kelak akan menjadi guru penggerak juga seperti Pak Rizky, mungkin Guru Erna atau Pak Diki, gitu ya. Siap. Gitu. Ya, terima kasih. Selamat menjalankan tugasnya Bu Evi. Semoga ilmunya jadi manfaat buat kita semua. Terima kasih dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita komunikasi dengan Firas, Bapak Ketua Kombel dari KKB kita. Terima kasih sambutannya. Selanjutnya, baiklah Bapak dan Ibu, sambutan langsung yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, alhamdulillah syukur kita panjatkan kepada Ilahi yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk berkumpul pada acara kegiatan Kombel yang ada kaitannya dengan kegiatan CGP teman kita, yaitu berarti mengenai disiplin positif. Tanpa salawat dan salam kita juga limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapat syafaatnya di dunia. Bapak Ibu, mungkin sedikit Ibu memberikan sambutan mengenai kegiatan ini. Ibu harapkan dengan kegiatan rehat kita yang menjadi CDD ini memotivasi kita semua warga sekolah, khususnya guru-guru, untuk ikut
serta dalam kegiatan guru penggerak, karena ini menjadi jembatan untuk jenjang-jenjang selanjutnya. Karena dengan guru penggerak ini sendiri nantinya itu kan akan diarahkannya menjadi guru model, menjadi kepala sekolah, dan menjadi pengawas. Semoga saja teman-teman kita yang sekarang sudah ikut serta dalam CGP itu dan sudah menjadi GP juga ya, yang nantinya itu akan menjadi kepala sekolah, dan rekan kita yang sekarang masih CGP insya Allah akan mengikuti rekan kita yang pertama yaitu Bu Rizky ya. Jadi banyak manfaatnya dari kegiatan CGP ini. Dan untuk disiplin positif ini kebetulan ini sesuai dengan apa yang akan kita laksanakan dalam proses observasi Bapak Ibu di PMM. Salah satunya itu adalah penerapan disiplin positif, dan mungkin dengan adanya kegiatan di Komber ini akan menjadi nilai tambah atau referensi bagi Bapak Ibu untuk pelaksanaannya nanti di kelas. Nah, mungkin Ibu itu yang Ibu dapat sampaikan mengenai kegiatan penyebaran pemahaman disiplin positif ini. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Bila itu berjaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka dilanjut lagi. Alhamdulillah, terima Ibu atas sambutan yang diberikan. Baiklah Bapak dan Ibu, selanjutnya supaya kegiatan ini membawa keberkahan, membawa kebermanfaatan juga bagi kita semua, kita dengarkan doa yang akan dipimpin langsung oleh Bapak Eman. Jadi kepada yang silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum melaksanakan kegiatan hari keberkahan Allah, apalagi di hari Jumat, saya dan Allah menjadikan 5 hari kepada setiap tahunnya, yaitu salah satunya adalah hari Jumat. Terkabulnya doa dan kami telah bersama mengibadah kebaikan. Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan hari ini, kami berdoa kepada Allah bersama mohon ampun kepada Allah dan membaca istighfar. Dan memang bulan ini adalah bertepatan dengan bulan Safar, di mana Allah menurunkan berbagai macam ujian berupa kesehatan, musibah dan sebagainya. Mudah-mudahan tahun ini kita semua, keluarga kita berikan keselamatan oleh Allah, senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin, dan menjaga umur kita umur yang berkah dan dilimpahkan rezeki dan Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Allahumma shalli ala sayyidina wa sallim ala sayyidina amin ya Allah ya Rabbal. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ta'ala min al-bala'i wa innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa bika wa salika bil mu'minin wal mu'minat muslimin wal muslimat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Bibilan tawakkul wa nabiyya wa nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa alaihi wa sallam wa sallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Rabbana hab lana min azwajina wa min dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana wa walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma bi ibadihi yarzuqhum yassara wal qawiyyin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wa al-afwa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in
Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada seluruh rekan yang hari ini bisa hadir. Mudah-mudahan setelah 3 tahun hari ini kita mendapatkan manfaatnya gitu ya. Nah, Bapak Ibu, sebelum ke pematerian, kita sedikit ice breaking dulu. Nah, tapi harus berpasangan, ice breakingnya harus berdua-berdua. Terserah mau ke belakang boleh, mau ke depan boleh, pokoknya berpasangan. Ya, harus berpasangan dan harus berdiri. Boleh berdiri. Nah, gitu ya. Baik Bapak Ibu, masa berdiri. Siap ya? Jadi gini, kalau nanti ada instruksi dari saya sakit, itu nanti arahkan ke perut sakit. Masing-masing ya, harus ikut masing-masing. Ya, kemudian kalau sikut, ke arah sikut dipegang sikutnya. Oh, sikut? Artinya Masing-masing juga? Masing-masing juga. Kalau sekat ke sini, apa itu namanya? Tidak. Nah, kalau saya bilang sikat, ini kan sekat. Kalau saya bilang sikat, nanti silakan antara berdua perjanjian barang apa yang mau diambil duluan. Misal, nanti ada botol minum, misalnya ini gitu ya. Nanti kalau ada jangan gitu ibu bapak. Terserah dari HP masak. Yang mau sikat. Coba. Jadi silakan teman-teman mau apa? Satu. Barangnya satu. Ya ulang ya coba ya. Kalau sakit itu di perut, sikut biasa, sekat di jidat, ya di sini. Terus kalau sikat ada. Siap ya Pak ya. Ada fisik alfabet. Siap. Konsentrasi dimulai. Oke, sakit. Sikut, sekat, sikut, sikat. Kalau kita sambil berteriak bisa nggak? Oke, siap ya? Siap. Oke, konsentrasi dimulai. Sekat, sikut, sakit, sekat, sakit, sikat. Baik, Bapak Ibu, sekali lagi konsentrasi nanti diganti instruksinya. Baik, sekali lagi ya. Sakit, sikut, sekat, sakit, sikut, sikat. Baik. Sekarang kita ganti instruksinya. Nanti kalau seperti saya bilang bu, itu ke meja. Misalnya bu berarti sekali, kalau bumbu berarti 2 kali. Lem, biasa lem. Nah, kalau misalnya sebenarnya harusnya instruksinya itu pen ya, kalau anak ini pen atau pensel. Jadi kalau saya bilang pensel, anggap itu adalah pensel yang tadi diperebutkan, Cuman ganti instruksinya saja, ya. Ulangi coba, bum, lem, bum lem, bum lem, pen. Gitu ya, jadi itu pen ya. Baik, nanti siap ya, Ibu Bapak. Ya. Bu. Oke,
clap clap boom. Boom boom clap. Boom boom clap. Boom clap. Boom clap. Pen. Oke, tepuk tangannya kita semua. Jadi gimana Bapak Ibu? Ada yang menang terus-terusan? Ya, Pak Eman. Oh, Pak Eman, Pak Eman sama Paling menang terus-terusan. Kenapa bukannya menang terus-terusan, Pak? Karena ladies first. Baik, Ibu Bapak, izin saya akan memulai materinya untuk kali ini. Jadi untuk penyebaran disiplin positif ini, Bapak, ini saya sampaikan dulu apa ya? Nilai-nilai inti pokoknya ya. Konsep-konsep inti yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama itu adalah pengertian disiplin positif itu sendiri. Kemudian nilai kebajikan, motivasi perilaku, kebutuhan dasar manusia, kemudian keyakinan kelas, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Izin menginformasikan juga, nanti di ketika keyakinan kelas, insya Allah kita akan praktek membuat keyakinan kelas. Jadi nanti Bapak Ibu akan berbicara sebagai anak-anak, dan saya sebagai gurunya. Jadi seperti itu. Nah, nanti yang di segitiga restitusi, Bapak Ibu akan bermain peran sebagai, ada yang sebagai guru, ada yang sebagai murid ceritanya. Gitu. Ya, Pak Rizky siap Pak Rizky? Jadi murid. Oh, jadi murid siap. Baik, itu yang pertama, ini makna disiplin dulu ya Bapak Ibu, ini sudah bukan hal yang asing lagi bagi kita mengenai disiplin, karena menurut Diana itu menyatakan bahwa arti disiplin berasal dari kata bahasa Latin dibacanya itu disiplina, yang artinya sebenarnya disiplin itu adalah belajar. Sedangkan kalau misalnya disiplin diri adalah cara kita mengontrol diri, belajar cara kita mengontrol diri dan bisa bertanggung jawab terhadap yang kita lakukan. Kemudian berdasarkan tindakan pada nilai kebajikan yang bersifat universal. Itu sebenarnya makna disiplin diri dan disiplin sendiri itu artinya adalah belajar dan bagaimana cara kita mengontrol diri. Kemudian disiplin positif. Nah, muncullah makna disiplin positif. Disiplin positif merupakan cara penerapan disiplin dengan mendorong perilaku tanpa menggunakan hukuman fisik dan emosional. Jadi ini cara penerapan disiplin. Disiplin positif itu lebih kepada cara penerapan disiplin tanpa menggunakan hukuman yang bersifat fisik maupun emosional. Tapi pada lebih ke pemahaman akal, penyebab perilaku, dan memberikan solusi yang konstruktif. Itu jadi sebenarnya disiplin positif itu lebih kepada bagaimana supaya anak itu tahu penyebab perilakunya dan solusi apa yang harus mereka lakukan untuk bersikap lebih baik dan lebih positif lagi. Gitu. Kemudian selanjutnya, ini ada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan merupakan nilai yang disepakati bersama terlepas dari perbedaan suku bangsa, kemudian agama, bahasa, dan latar belakang sosialnya. Contoh nilai-nilai kebajikan itu yang sering kita gunakan, yang memang kita gunakan, ya ini adalah profil pelajar Pancasila yang ada 6 itu. Kemudian ada ini dari IPO Primary Years Program, yang contohnya adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, dan lain sebagainya sampai ke pengetahuan. Nah, Bapak Ibu, nilai kebajikan ini digunakan sebagai dasar kita dalam pembuatan nanti keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu digunakan untuk kita melakukan segitiga restitusi ketika menghadapi peserta didik yang perilakunya misalnya salah atau tidak sesuai. Jadi akarnya pertama itu dari nilai kebajikan dulu. Jadi maksudnya bukan akar, jadi maksudnya dijadikan sebagai induknya gitu. Oh, ini berdasarkan apa? Dijadikan sebagai dasarnya itu adalah nilai dari kebajikan. Gitu. Sebenarnya banyak nilai kebajikan itu tidak hanya ini saja, tapi saya mengambil yang kita gunakan itu adalah yang profil pelajar Pancasila seperti itu. Kemudian ini adalah motivasi perilaku. Motivasi perilaku itu dibagi menjadi dua, ada eksternal dan internal. Nah, yang bersifat eksternal itu kan berarti yang dari luar. Kemudian termasuk yang muncul dari anak itu sendiri. Yang bersifat eksternal itu biasanya itu anak berperilaku ketika karena dia takut atau menghindari hukuman, atau dia berperilaku itu karena dia ingin mendapatkan penghargaan. Contohnya, misal anak datang ke sekolah tepat waktu itu, atau dia tidak terlambat karena dia takut dimarahi gurunya, menghindari hukuman dari gurunya. Berarti jika ada anak yang berprinsip saya mau datang ke sekolah tepat waktu karena saya takut dimarahi ibu, berarti itu masih motivasinya masih bersifat eksternal. Nah, kemudian saya mau misal para pelajar
Sedangkan motivasi internal itu berarti datang dari dirinya sendiri, dari anak sendiri, dan mereka itu percaya, menghargai dirinya, ingin menjadikan dirinya itu orang yang seperti apa, jadi menghargai dirinya. Dan yang lebih bagus itu adalah motivasi yang bersifat internal, karena itu sifatnya berarti jangka panjang untuk kehidupan mereka. Sedangkan kalau eksternal kan berarti ketika guru tidak akan memberikan reward lagi, misalkan tidak ada bintang lagi, anaknya ya udah mau usaha ke depan, kalau akan kasih apa-apa sama ibu juga. Nah, mungkin akan ada hal-hal yang seperti itu. Nah, ketika tadi karena datangnya terlambat takut dihukum, ketika tidak ada hukuman lagi, ya mungkin anak akan ya udah sekarang nggak usah datang tepat waktu, udah tidurnya udah nyari kaji. Nah, mungkin ada seperti itu. Jadi ketika motivasi itu, bagaimana di sini yang ditekankan, bagaimana kita sebagai guru itu harus memotivasi anak-anak kita supaya memiliki motivasi internal. Nah, selanjutnya ini ada perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya, baik Bapak Ibu ya, di sini ada perbedaan 3 gitu ya. Hukuman. Yang pertama tuh kalau hukuman itu bersifat satu arah. Jadi murid cuma menerima aja guru yang ngasih. Dan biasanya kalau hukuman itu pokoknya percaya bersifatnya menyakiti gitu ya, menyakiti salah satu orang. Dan hukuman itu bisa berbentuk psikis atau fisik gitu. Hukuman. Kalau konsekuensi itu sudah ada perjanjian dulu antara murid dan guru. Misal kalau sebelumnya sudah ada di kelas perjanjian, misal kalau datang terlambat 15 menit, contoh masuk jam 7, datang jam 7. Nah, berarti konsekuensi yang harus diterima oleh anak adalah selama istirahat 10 menit dia harus diam di kelas. Seperti itu. Nah, itu kan konsekuensi sudah dijanjikan dulu dari awal. Kalau hukuman ya seperti kesepakatan. Nah, kalau hukuman mungkin akan bedanya ketika kelas guru bisa saja kamu lari keliling lapangan seperti itu. Sikapnya jadi satu arah langsung dari guru. Gitu. Kalau konsekuensi mah sebelumnya sudah dibicarakan. Kemudian sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Nah, yang selanjutnya perbedaan dengan restitusi. Restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian proses kolaboratif dan yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah. Jadi kalau ini lebih ke pertamanya tidak ketika ada anak datang terlambat itu guru dia ini dulu tanya dulu kenapa terlambat, kemudian tahu nggak kenapa alasan terlambat, tahu nggak konsekuensi jika terlambat apa, lalu ada solusi yang dihasilkan. Perbedaannya dengan konsekuensi, ketika konsekuensi mah tidak ada, ya pokoknya ya sudah, kalau saya telat ya udah berarti saya harus melakukan A. Tapi ketika direstitusi, ketika terlambat dan melakukan apa yang dia harus, ya konsekuensinya apa, ada solusi yang ingin dicapai. Jadi setelah terlambat itu apa yang harus dilakukan? Apakah besok mah bangunnya lebih pagi lagi? Atau misalnya karena malam tidurnya terlalu malam, besok mah tidurnya lebih cepat? Nah, jadi kalau di restitusi itu perbedaannya ada solusi dari perilaku yang telah dilakukan. Jadi kalau cuma sifatnya satu arah, konsekuensi sudah ada perilaku yang dilakukan. Kalau ke restitusi tingkatannya lebih tinggi lagi, ada solusi yang dipecahkan oleh anak. Jadi tidak berhenti sampai pokoknya udah kesalahan, udah konsekuensinya apa, tidak berhenti sampai itu kalau restitusi. Nah, selanjutnya Bapak Ibu ini tentang kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia ini usaha yang dilakukan untuk mendapatkan tujuan. Jadi maksudnya gini, ketika anak-anak kita di kelasnya melakukan satu hal gitu ya, dan kita rasa itu menyimpang, mungkin dia sedang melakukan pemenuhan kebutuhan dasarnya. Karena kebutuhan dasar manusia itu terbagi menjadi 5. Yang pertama itu ada bertahan hidup, sifatnya fisiologis, seperti kesehatan, rumah dan makanan. Mungkin kalau anak SD mau lapar, jadi kalau anak-anak saya itu baru sekarang ketika anak-anak saya Bu istirahat jam berapa Bu? Atau jam berapa Bu? Dulu waktu awal istirahat wae malas santai gitu. Tapi sekarang mah saya lebih mungkin anak sedang memenuhi kebutuhan bertahan hidupnya. Karena dia lapar jadi pengen istirahat terus. Gitu. Mungkin gitu ya. Jadi yang kedua itu kasih sayang dan rasa diterima. Itu diperlukan dan menjadi bagian dari suatu kelompok. Diakui keberadaannya bahwa dia itu adalah bagian kelasnya. Gitu, disapa, kemudian yang mungkin gurunya jangan sehari-hari, mungkin anak-anak tuh pengen disapa pakai cerah sekali hari ini dan sebagainya, gitu ya, rasa diakui. Kemudian penguasaan, nah ini diakui atas prestasi atau keterampilannya. Jadi keterampilan anak itu diakui oleh kita.
bisa dianggap sebenarnya seperti ini. Kebebasan, nah ini kemandirian, autonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Terus terakhir kesenangan, kebutuhan untuk mencari kesenangan bermain dan tertawa. Jadi Bapak Ibu, mungkin kalau di anak-anak SD lebih banyak mereka memenuhi kebutuhan kesenangannya ya. Karena mungkin kita sering temukan di kelas anak-anak kan main-main mau, ayah dicoba deh gitu ya. Seperti kata kelas yang berbeda kemarin, kayak mungkin dicoba Bu. Karena atas kelas 5 gitu lah. Gitu. Jadi mungkin dia mereka sedang memenuhi kebutuhan kesenangannya. Nah, Bapak Ibu, di sini ada salah satu kasusnya seperti ini. Jadi ada seorang anak namanya Dinda, dia kelas 3 SD, sekolah, kemudian saat tiba di rumah, pulang dari sekolah, dia nangis dan ngadu ke ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani gurunya. Jadi pulang-pulang nangis dan ngadu, mama aku gak suka sama Bu Rani, gitu ya. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu, nanti saya akan dijawab, kebutuhan apa yang sedang Dinda penuhi? Jika jawaban Dinda itu yang pertama, ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya, kelas harus tenang, tidak ada suara, kan gak seru jadinya. Kira-kira dari kasus ini, kebutuhan apa yang sedang Dinda penuhi? Kesenangan. Iya, kesenangan. Ada lagi, kira-kira? Ibu guru bilang gak boleh nyanyi, ya. Balik lagi boleh. Ada 5 dulu Pak. Ada pertahanan hidup, kasih sayang, kebebasan, kebebasan, kesenangan. Kebebasan. Kesenangan. Sayang dan Kira-kira kemana Pak Bapak? Nomor 2, kasih sayang dan rasa diterima. Jadi dia yang bilang, aku ini nggak boleh nyanyi, gitu ya, ngomongnya simpelnya seperti itu. Ada yang kesenangan, ada yang pengotaan. Oke, simpen dulu ya Bapak Ibu. Selanjutnya, kemudian dia tuh bilang lagi, ibu guru tidak menyapa aku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Jadi dia tuh udah semangat pakai jepit rambut baru, harapannya dia diakui. diterima bahwa Oke, simpen dulu. Terus ini ada lagi, aku bosan belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Aku bosan belajarnya cuma gitu-gitu aja. Tadi kita ngajak. Lewasa. Terakhir. Aku sebel, gambarku tidak rapi. Malah ibu menunjukkan ke teman-temanku di depan kelas. Aku sebel. Kira-kira apa tuh? Kebutuhan apa yang sedang Dinda penuhi? Ayo Bapak, ayo bertahan hidup. Oke. Jadi tadi yang pertama, jadi kebutuhan apa Pak? Yang pertama kita lagi Bapak Ibu. Yang pertama yang tadi bersenandung, kira-kira kebutuhan apa? Kesenangan, sepakat kesenangan. Mas, sepakat. Kesenangan untuk siapa? Kesenangan paling untuk anak itu. Iya, untuk Dinda itu ya. Kemudian yang kedua, itu kebutuhan apa Bapak Ibu? Nggak tahu, nanti ada. Jepit rambut baru. Ya, betul. Ini bagian diakui, biasanya berarti rasa diterima. Iya, rasa diterima. Oke, berarti yang kedua rasa diterima ya. Oke, yang ketiga, bosan belajarnya gitu-gitu aja, dengerin ibu kebebasan. Otonom tuh ini penguasaan. Aku sebel gambarku. Gambarku tidak rapi. Oke, mari kita lihat jawabannya. Yang pertama itu yang ibu guru bilang.
yang dia sedang menyanyi itu kebutuhan kesenangan. Karena jadi maksudnya anak Adinda itu sedang nyanyi, lagi senang-senangnya nyanyi, nggak guru dia nggak boleh, padahal itu sedang memenuhi kebutuhan kesenangan. Yang kedua berarti betul ya, Ibu. Kebetulan kasih sayang yang tak diterima. Jadi udah pakai jepit rambut baru, yang disapu aku, dari aku gitu. Terus yang keduanya kebebasan, bosan belajarnya gitu-gitu aja. Mungkin mereka yang muda ini ingin belajar yang lebih menantang lagi gitu. Kemudian aku suka gambar kurang tidak rapi. Itu adalah pembosan karena ini ketika kami diakui. Betul. Terima kasih Prisma. Betul sekali. Karena keterampilan tidak diakui jadi kebutuhan penguasaan yang sedang didapat. Jadi Bapak Ibu ini adalah setiap perilaku anak adalah hak proses dia sedang memenuhi kebutuhannya seperti itu. Jadi bagaimana cara kita memahami kebutuhan yang sedang mereka perlukan. Nah selanjutnya itu adalah tentang keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas adalah seperangkat prinsip dan harapan yang disepakati bersama oleh seluruh warga kelas. Jadi keyakinan kelas itu dibuatnya itu bersama-sama guru dan murid. Kemarin saya ketika berdiskusi dengan Fasil itu katanya ada yang keyakinan kelasnya itu dijual di Shopee. Jadi tinggal beli gitu Bapak Ibu, udah ada coba cek di sini. Iya katanya udah dijual di Shopee, jadi kita tinggal pilih begitu tinggal beli. Nah itu bukan tidak boleh kalau selama itu sesuai dan cuma beli template-nya saja ya mungkin bisa. Tapi ketika plak kita beli dari Shopee udah ada boleh beli gitu, usahakan tidak karena ini kan berasal dari peserta didik gitu ya, jadi dari kebutuhan peserta didik itu sendiri gitu. Dan juga kaget teman kok gitu ada Bu, jadi saya searching juga ya ada. Kemudian yang terjadi di keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak dari peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi kalau peraturan misal tidak boleh makan di kelas, nah nanti itu masuk ke nilai keyakinan kelasnya menggunakan nilai kebajikan yang tadi di awal, nilai kebajikan yang misalkan berdasarkan profil pelajar Pancasila. Kemudian misalkan tidak saling mencontek, misal ya, nanti anak-anak muncul kata-kata keyakinan kelas atau peraturan kelas yang seperti itu. Berarti itu maksudnya ke nilai yang mana? Gitu, ya. Nah gitu. Jadi perbedaannya itu kalau peraturan itu lebih rinci, kesepakatan itu, nanti kalau keyakinan itu lebih abstrak berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang ada. Itu. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, ya sama maksudnya itu. Jadi lebih bersifat umum. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah ini jadi misal tadi ada keluar dari anak tidak boleh mencontek, mungkin bisa diganti kata tidaknya dengan menggunakan kata misalnya bekerja secara mandiri. Misal nanti berarti nilai keyakinan kelasnya adalah mandiri, kemandirian gitu. Jadi jangan menggunakan kata yang negatif, dalam bentuknya di positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi jangan terlalu banyak tengok. Jadi ketika mungkin anak-anak ketika ditanyakan keyakinan kelas apa yang kamu langgar hari ini bingung karena terlalu banyak gitu. Jadi misalkan fokus hanya di 7 nilai atau 6 nilai sesuai profil pelajar Pancasila gitu seperti itu. Makanya ketika beli di Shopee pun mungkin nanti bisa 10 gitu ya serpisan gitu. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi harus disesuaikan. Mungkin saja keyakinan kelas di saya dan keyakinan kelas di kelasnya misal kelas yang sebelah Pak Rizky akan berbeda. Apalagi misalkan dengan keyakinan kelas 5 dan kelas 3 akan jauh berbeda. Itu karena anak-anak juga kelasnya sudah berbeda. Kemudian semua warga kelas sebenarnya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan suara pendapat. Jadi anak-anak diajak untuk pertamanya berdasar dari peraturan dulu nggak apa-apa. Nanti kita akan sampaikan peraturan dulu nggak apa-apa. Kemudian dibantu oleh guru untuk dibuat dalam dikerucutkan menjadi satu nilai-nilai kebajikan. Gitu. Jadi diajak itu anak-anaknya. Terus terakhir bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah ini juga ibaratnya kalau kata kita ngomong ini evaluasi. Nah caranya dievaluasi. Jadi dilihat dulu apakah keyakinan kelas itu sudah sesuai, maksudnya masih sesuai atau mungkin ada yang perlu ditambahkan atau mungkin dikurangi, dihilangkan atau diganti. Itu harus dilihat gitu ya dari ada jangka waktu misalkan 1 semester sekali. Atau 3 bulan sekali. Itu untuk keyakinan kelas. Nah ini Bapak Ibu yang sudah sering kita bahas juga posisi kontrol guru ya. Di sini saya selalu kembali lagi ketika melihat ini selalu kembali lagi
mana. Karena kalau ngobrol sama Bu Ida membuat rasa bersalah jika nama Bu gitu namanya. Ya jadi yang pertama itu ada penghukum. Jadi ini penghukum itu dia guru itu menganggap bahwa yang benar itu apa yang kata dia, gitu. Dan bersifatnya sama kayak tadi pengertian hukuman itu sendiri, bersifatnya satu arah. Terus kemudian ketika memberitahu anak itu dengan nada yang tinggi, motor bahasa kamu bermak sosro cenah Pak, sosorongan bari popor gitu. Kalau penghukum itu apa kamu? Aduh, takut. Nah, yang kedua itu pembuat rasa bersalah. Nah, ini kebalikannya dari penghukum. Jadi guru menggunakan suara yang lebih halus dan menciptakan keheningan. Tapi ketika menciptakan keheningan itu justru membuat rasa tidak nyaman kepada anak-anak dan memposisikan anak-anak itu menjadi dirinya itu salah. Semua kesalahan itu atas nama dirinya. Saya juga merasa ini ketika membaca gitu. Katanya untuk membuat rasa bersalah itu justru lebih hasil yang akan diterima oleh murid itu tidak lebih baik daripada penghukum, karena membuat anak-anak itu merasa dirinya gagal, rendah diri gitu. Jadi misalkan contoh ya, saya juga ini pernah melakukan yang berisik atuh nanti ibu dimarahin sama ibu kepala gitu gitu ya. Jadi maksudnya ingin anak-anaknya supaya terkondisikan, maksud saya di awal, tapi mungkin ketika sedang baca itu ya gara-gara sikap kalian jadi bapak dicarekan gitu ya Pak ya gitu. Tapi setelah memahami ini jadi mungkin setelahnya oh ya nggak boleh seperti itu jadi gitu. Jadi tapi bukan hal yang mudah juga ya ibu Bapak ketika merubah kebiasaan itu, karena masih ada aku dari ibu teh capek, ibu teh udah jauh-jauh di Banjaran. Bukan langsung masuk perantauan. Tentang ini capek gitu, karena maksudnya itu juga bukan yang mudah ya Bapak Ibu, tetap gitu masih suka ada gitu, kadang seperti walaupun pelan-pelan dinyalakan tapi tetap ada gitu. Nah ya ini kemudian posisi selanjutnya adalah teman. Nah teman itu biasanya lebih persuasif, lebih santai lagi. Jadi nah ini akan ada dua hasil yang diterima oleh anak. Yang pertama itu positif. Ketika positif, nanti anak-anak itu akan merasa ada hubungan positif dengan gurunya. Jadi kayak dekat dengan gurunya. Tapi yang negatifnya, takutnya anak itu malah ketergantungan dan akan merasa kecewa ketika gurunya tidak bisa membantu anak tersebut. Jadi ketika misalkan diulangkan kan kita tidak bisa mungkin ketika kita melakukan penilaian kita tidak bisa teman, tidak ada teman bagimu. Itu maksudnya tidak ada. Jadi mungkin ketika anak menganggap ini posisi kita sebagai teman, mereka akan merasa kecewa. Kecewanya, ya bapak tidak bisa bantu saya, gitu. Juga terus merasa ketergantungan. Ketika kita tidak ada di posisi itu, dia akan tidak bisa menyelesaikan permasalahannya, gitu. Untuk di posisi teman. Nah kalau pemantau ibu bapak, ini sama tadi yang konsekuensi, dengan hubungannya dengan yang konsekuensi. Jadi pemantau itu guru lebih memonitoring bagaimana perilaku anak, dan ketika anak melakukan kesalahan, misal udah kesiangan tuh, misalkan 2 hari, kamu kan udah dari 2 hari kesiangan. Nah apa yang harus kamu lakukan? Gitu. Jadi kita berbicaranya berdasarkan data. Gitu. Jadi kamu udah ngerjain PR ini 3 kali, berarti apa yang harus kamu lakukan? Nah gitu. Jadi kalau konsekuensi pemantau itu lebih ke apa yang sudah kita sepakati, kemudian kita laksanakan gitu kepada siswa. Nah ini posisi yang paling atas, yang kelima itu manajer, kaitannya dengan restitusi. Nah untuk yang manajer ini, jadi guru itu mempersilahkan murid untuk menjelaskan dulu kenapa murid itu melakukan hal tersebut. Setelah mempersilahkan murid untuk menjelaskan alasannya, kemudian mempersilahkan murid juga untuk bertanggung jawab atas apa yang telah dia lakukan. Setelah mempersilahkan untuk bertanggung jawab, solusi apa? Jadi kita hanya berdiskusi dengan murid untuk manajer ini, kemudian dicari solusinya apa nih? Jadi divalidasi dulu tindakannya, kemudian diminta tanggung jawab, terakhir baru dicarikan solusinya. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, ini ada kontrol guru ketika kasusnya itu Adi datang terlambat. Nah ini ketika penghukum, ya si Adi ketika penghukum. Nanti guru ketika berada di posisi penghukum, dia akan berbicara seperti ini. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan tidak datang tepat waktu?
Jadi langsung terus kaburangan deh. Nah, gitu mungkin ya Bapak Ibu ketika contoh kasus ini. Tapi ketika di posisi rasa bersalah, guru akan berbicara, Adi, kamu ini gimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Jadi mungkin curhat. Ya mungkin seperti itu ya Bapak. Jadi anaknya bukan salah gitu ya. Tapi kita berbicaranya dengan suara yang tidak tinggi gitu ya intonasinya. Tapi tetap salah gitu anaknya. Kemudian ketika teman, nanti yang teman. Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke Bapak, bukan tidak terlambat lagi sambil tertawa dengan senyum-senyum gitu ya. Ramah. Tapi tadi lo apa bro, tapi udah melontok kayak tapi sampai kan begitu ya. Jadi ini perbedaannya gitu Bapak Ibu dari segi kata-kata dan kemudian intonasi juga jelas berbeda. Nah, ketika contoh kasus ini di posisi pemantau, Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Tahu Pak, kamu terlambat 15 menit kata gurunya. Kamu sudah mengerti konsekuensi apa yang harus kamu lakukan? Nah, itu. Jadi kalau sebagai pemantau cuma, kamu tahu kan terlambat? Tahu. Berapa menit terlambatnya 15 menit? Apa yang konsekuensinya? Jadi seperti itu kalau di posisi pemantau. Tinggal bilang aja. Please do it. Bukan duit ya, do it. Baik, selanjutnya ada manajer. Nah ini memang prosesnya akan lebih panjang, tentu karena kalau pengumpul gampangnya telat, balik. Kalau pengumpul kata bersalah, mungkin saya kelakuan di bawah di bandara atau telat, bayaran diri. Nah ya kalau misalnya di manajer, ditanya dulu, apakah anak tahu sekolahnya jam 7 PC, pas kelas 5, apalagi sekolahnya jam 7 gitu. Iya dah, memang di kelas saya juga ada terus yang terlambat gitu. Kemudian apa yang akan di sini kata kalian guru, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya akan menanyakan teman saya Pak untuk mengajar tugas yang tertinggal. Jadi kan 15 menit sudah pembelajaran sudah dilaksanakan, dia harus mengejar tugas yang 15 menit itu. Kemudian ada ini, guru mengatakan baik itu bisa dilakukan. Apakah besok tidak akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu sekolah? Nah itu jadi maksudnya dicarikan solusinya. Besok mau terlambat lagi nggak? Atau saya besok caranya gimana ya biar nggak terlambat? Nah kalau di manajer itu sampai ke solusi seperti itu, tidak berhenti ke ya udah pokoknya sekarang beresin ke tugasnya, nggak sampai itu, tapi ada solusinya. Besok kira-kira biar nggak terlambat apa yang harus kamu lakukan? Gitu. Jadi untuk manajer itu ada 3 elemen dari solusi. Nah, Bapak Ibu, kita masuk ke materi konsep yang terakhir. Ini segitiga restitusi. Segitiga biru betul sekali Bapak, tapi saya tarik dulu. Ini tahap konsep inti dalam budaya positif yang terakhir, tapi justru puncaknya dan goalsnya gitu ya. Tapi inilah hal yang menurut saya tidak mudah untuk dilakukan jika sendirian. Karena ini harus berkolaborasi dan konsisten. Yang pertama itu ketika segitiga resolusi ini, penerapan segitiga resolusi ini, jadi adalah merupakan proses dialog antara guru dan murid untuk menghasilkan murid yang bertanggung jawab dan mandiri. Secara sederhananya seperti manajer tadi. Jadi ada tahapan distabilkan identitasnya dulu. Anak tuh tidak langsung dijudge, terus selamat siang kan, nggak gitu. Tapi distabilkan dulu. Misal, kamu hari ini melakukan kesalahan, tidak apa-apa, semua pernah melakukan kesalahan. Seperti itu. Jadi distabilkan dulu identitasnya. Kemudian setelah selesai, divalidasi tindakan. Ditanya alasannya mengapa bisa terlambat, mengapa bisa melakukan hal tersebut. Nah, tidak selesai divalidasi tindakan, ada tahapan yang terakhir, yakni tahapan menanyakan keyakinan. Nah, yang tadi yang seperti saya bahas di awal, jadi kita melakukan tahapan restitusi ini berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang kita pegang di kelas misalnya. Kamu sudah melanggar nilai keberapa? Nilai apa yang sudah kamu langgar? Apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu? Gitu. Nah ini ada penjelasannya. Jadi yang pertama itu yang menstabilkan identitas. Jadi tahapan ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Udah tahu si anak saya melakukan kesalahan, nah kita tidak boleh mendorong dia
kesalahan. Justru harus Dirawat tuh juga kesalahan. Jadi tampilan lo tuh muncul paling cuma, tapi justru kita angkat menjadi orang yang sukses. Adapun ini kata-kata yang bisa digunakan oleh guru. Jadi ketika anak salah itu kita harus senantiasa berusaha. Misalkan kata-katanya berbuat salah itu tidak apa-apa anak. Misalnya kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Karena kita juga punya sebuah manusia. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Jadi ketika tahapan yang pertama, ibu bapak bisa menggunakan kata-kata seperti ini. Atau misalkan ketika menemukan siswa yang berselisih gitu ya. Nah nanti bapak ibu bisa menggunakan, bapak ibu tidak tertarik siapa yang salah, tapi bapak ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi ketika tahapan itu kita bisa menggunakan kata-kata yang ini, memilih kata-kata yang baik ini. Kemudian tahapan selanjutnya adalah tahapan validasi tindakan. Tahapan ini berdasarkan pada prinsip bahwa setiap tindakan yang dilakukan merupakan upaya pemenuhan kebutuhan dasar. Nah, tadi kita kan nggak tahu kebutuhannya apa, bahwa kita sadar ketika anak melakukan itu adalah proses dia memenuhi kebutuhannya. Guru akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Nah ini kata-kata yang bisa Bapak Ibu gunakan ketika tahapan validasi tindakan. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Contoh, misal anak ketika misal ya kemarin terus ketika piket, anak dengan hal yang piket yang injek gitu kan maksudnya. Nah ketika itu pernah kejadian, ketika anak itu piket, injek terus teman yang piket itu marah-marah sampai nendang tong sampah gitu ya karena kesel. Nah kemudian pendengaran segitiga resolusinya di tahapan validasi tindakan kita bisa menggunakan kata-kata yang pertama. Misal, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk ya, bisa memukul teman kamu. Nah, jadi kita maksudnya berikan penghargaan bahwa dirinya tuh sudah bisa menahan emosinya walaupun sebenarnya melakukan juga tidak benar. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Kata-kata yang bisa digunakan selanjutnya, misalnya kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Gitu, bisa juga misalkan menghina yang tadi sudah pagi-pagi dibahas ketika luar menghina orang tua misal, kemudian anak itu marah ke temannya. Nah sebenarnya kan dia marah tuh karena dia sedang melindungi sesuatu yang penting untuk dirinya, dia nggak suka orang tuanya dihina gitu. Jadi dia misalkan marahnya terlalu emosinya terlalu meluas sampai melukai teman yang menghina itu. Nah ini kita bisa gunakan kata-kata ini. Yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Nah ketika identitas sukses telah tercapai atau langkah satu sudah tercapai, langkah dua sudah tercapai juga, validasi tindakan. Kemudian yang terakhir adalah langkah yang ketiga, yaitu keyakinan kelas. Tanyakan keyakinan kelas apa yang sudah dia langgar, keyakinan kelas apa yang harus dia perbaiki. Kata-katanya bisa apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Kemudian apa nilai umum yang telah kita sepakati, dia itu sebenarnya melanggar apa. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang seperti ini? Jadi ketika ini memang tahapannya rumit ya, misalkan tidak sepele gitu, maka cuma marah aja ke temannya, tapi kita melakukan tahapan yang begitu panjang. Tapi insya Allah hasil yang dilakukan juga, yang didapatkan juga nanti akan jangka panjang juga. Gitu. Jadi tidak anak tidak, pokoknya kalau saya ya saya harus berhenti sampai melakukan melaksanakan konsekuensinya sampai situ. Nah Bapak Ibu, di sini ada contoh penerapan segitiga restitusi. Jadi ada Pak Joko, Mario dan Adi ceritanya. Mario dan Adi lagi main di kantin, melempar-lempar makanan, kemudian tidak sengaja kena ke kepala sekolah. Mungkin kalau di posisinya saya saat itu belum memahami ini, mungkin ketika ada anak yang itu langsung Gusti Allah itu kesokan gitu mungkinnya akan seperti itu. Tapi ini di sini tidak. Pak Joko itu boleh ya dibaca dulu karena ada 3 slide. Jadi Pak Joko itu langsung, Mario dan Adi, Bapak tadi dengar laporan dari guru privat, sepertinya kalian dalam masalah ya. Ada yang bisa Bapak bantu? Apa yang terjadi? Kemudian kata Mario dan Adinya diceritakan bahwa kami main lempar-lemparan makanan di kantin, nggak sengaja malah kelempar ke wajah Ibu Dina, kepala sekolah. Makin aja gitu. Ketika beliau sedang berjalan, Pak Jokonya, kalian main lempar-lemparan makanan ke sana ke wajah Dina ketika beliau sedang lewat. Iya Pak, kata Bapak. Kemudian Pak Joko bilang ada informasi lagi yang ditambahkan. Jadi tidak langsung marah ya. Jadi mereka, Pak Joko berusaha menggali
tapi kami tidak sengaja. Tuh. Kemudian ada percakapan lanjutan. Apakah kalian tahu kalian berada dalam masa sekarang? Ya, kata anak-anak. Kemudian Pak Joko bilang, Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Nah, Bapak Ibu mungkin tadi masih ingat ketika Pak Joko berbicara seperti ini, kira-kira tahapan apa yang sudah Pak Joko lakukan? Menenangkan dulu identitasnya. Santai. Tenang. Tenang. Dikeluarkan. Kembali lagi deh. Saya dulu. Sorry, saya lewat. Ini dulu. Nah, di sini ada nggak tahapan segitiga restitusi yang dilakukan oleh Pak Joko? Karena harus sih. Ya, menstabilkan status katanya ya Bu Indra. Jadi, jadi kata-kata yang mana nih yang ketika menstabilkan tindakan? Ada yang menstabilkan tindakan. Ya, itu yang pertama. Yang menanyakan masalah. Ya, contohnya tadi yang tadi tadi kamu ini ya. Bukan Bu. Nah ini ya. Kalian menyebarkan makanan di kantin, dia kenal wajar dari mulai situ. Kemudian Adi menjawab itu sudah mulai menstabilkan tindakan dari Adi dan Mario. Kemudian ini yang tahap yang kedua, tahapan apa yang sedang Pak Joko lakukan? Baiklah, Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Kira-kira itu tahapan apa tadi? Kan yang pertama stabilkan tindakan, stabilkan identitas, validasi tindakan, dan terakhir menanyakan keyakinan. Ini tahapan apa? Ya, betul sekali Bu. Validasi tindakan karena di sini ada kata-kata dari Pak Mario, bukan untuk mencari siapa yang salah. Nah, ya betul. Kemudian kata Pak Mario, kata Mario dan adik dia. Kemudian Pak Joko, ya Bapak bisa lihat kalian merasa senang melakukannya, tetapi kalian dilakukan merugikan orang lain sehingga sekarang kalian dalam masalah. Kira-kira menurut Bapak dan Ibu, kebutuhan apa yang sedang dipenuhi oleh Mario dan Adi? Kesenangan. Betul sekali ya. Jadi mereka mah senang banget panen-panen pecah aja kena wajah dari kepala sekolah. Nah ini kemudian selanjutnya setelah itu tidak berhenti dari sampai situ, tidak berhenti sampai Pak Mario menanyakan validasi tindakan, tapi masih ada. Nah ini ada nggak tahapan yang ketiga menanyakan keyakinan, ada nggak? Ada ya, yang mana Pak? Yang terakhir. Nah ini ya. Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan sekolah dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya? Mana yang kalian belum tunjukkan? Nah di sini Pak Joko sedang berusaha menanyakan keyakinan kepada Mario dan Adi. Jadi solusi apa? Sudah melakukan itu, solusinya apa yang harus dia lakukan terhadap hal yang tadi gitu ya, udah melempar makanan. Kemudian lanjutannya, kalian perlu ingat dengan baik keyakinan khas kita kembali pada kalian melempar-lemparan makanan dan mengenai budaya. Apakah ketika kalian melakukan itu kalian menghormati orang lain dan lingkungan? Kata mereka tidak. Tapi kalian mendapat rasa senang. Menurut Bapak ada cara untuk mendapatkan rasa senang tanpa merugikan orang lain. Bagaimana menurut kalian ya Pak? Nah jadi mereka ada solusi yang didapatkan gitu ya. Tidak hanya sampai marah, minta maaf, udah kepala sekolah selesai. Tidak sampai situ. Tapi solusinya apa? Kedepannya apa yang harus mereka untuk memenuhi kebutuhan kesenangannya apa? Mungkin tidak dengan melakukan lempar-lemparan. Nah itu Bapak untuk contoh penerapan segitiga restitusi. Sebelum sekarang kita akan praktek penerapan secara seperti dan keyakinan kelas. Ada yang ingin kita bahas terlebih dahulu kan? Ya, ada yang ingin boleh ditanyakan atau misalkan dikonfirmasi takutnya dalam penyampaian saya salah memberikan penyampaiannya. Alhamdulillah atas penyampaiannya memang yang harus kita paksakan untuk karena sekarang tahun ajaran baru. Kita coba yang pertama kita betul-betul pahami tentang 5 konsep kebutuhan dasar sehingga ketika kita melihat kenakalan anak-anak kita tidak langsung judge bahwa itu salah, bahwa itu anak tersebut nakal dan sebagainya. Kita validasi dulu 5 tindakan tersebut sedang apa nih anak ini
kita bisa nanya ke rumahnya, kamu di rumah mungkin mau yang diperhatikan di kita mungkin di rumah terlihat gitu. Jadi kita sendiri jadi banyak belajar dari mereka. Yang pertama, jadi kita mari benar-benar mempelajari tentang konsep dengan kebutuhan dasar. Yang kedua, saya sarankan untuk di kelas-kelas termasuk ketika sekarang penilaian kelas itu unsur keyakinan kelas masuk. Jadi di kelas mulai harus ada keyakinan kelas supaya kita bisa mulai membiasakan diri melakukan segitiga restitusi. Jadi ketika ada anak yang salah, kita tidak langsung serta-merta dalam hukum, ya, paling tidak kata Bapak tadi kita di posisi keduanya ya. Jadi pengawas. Jadi untuk manajer mungkin kalau kita capek dan sebagainya banyak waktu, tapi untuk membangun karakter anak itu posisi manajer itu luar biasa. Jadi kita dengan konsekuensi kelas kemudian kita membangun diri sehingga bisa kita jadi manajer dan terlepas dari posisi keempat dan kelima yaitu penghukum dan pembuat kesalahan, minimal kita jadi teman, pengatur atau manajer. Nah jadi Bapak Ibu untuk kelas insya Allah posisi atau keyakinan kelas akan kita masukkan dan mudah-mudahan kita hari ini belajar untuk mengamalkan segitiga restitusi bisa dibawa ke kelas. Setelah ini kita akan untuk praktik membuat keyakinan kelas tersebut. Jadi nanti Bapak Ibu akan berkelas sebagai murid-muridku yang tersayang. Kelas 5 ya, kelas 5 ya. Kelas 5. Tapi pada kelas 5 mirip saya belum. Jadi saya oke, siap. Bapak Ibu akan berperan sebagai murid di sini. Dan hari ini ceritanya kita di awal tahun, tapi tidak hari pertama masuk juga. Kita sedang membuat keyakinan kelas, seperti itu ya. Ya, 1, 2, 3, action. Kalau bagi anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah, anak-anak. Semangat kan belajar hari ini ya? Siapa yang mau sekolah? Iya, Rizky yang mana? Ada 2 kan di sini. Rizky iya, di kita lagi itu sama Rina. Rizky di cycle tuh gak masuk. Oke, baik anak-anak. Sesuai informasi yang kemarin disampaikan, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Tahu Pak apa itu keyakinan kelas anak-anak? Wah, nah, ya udah berarti kita akan sambil berjalan ya anak-anak ya. Enggak sambil jalan nih, sambil duduk. Biar itu sama kayak rukun iman. Rukun iman. Berarti kelasnya punya agama gitu Bu. Luar biasa sekali. Iya betul. Salah satu keyakinan adalah rukun iman. Betul sekali ya. Betul sekali. Yakin kalau saya cantik. Iya. Betul lah. Iya. Nah ya. Jadi anak-anak, ibu akan membagikan satu orang satu lembar. Silakan tuliskan anak-anak itu ingin kelasnya seperti apa. Misal ibu mau main, kelasnya itu kondusif, nggak boleh ada yang nyontek. Silakan. Ibu mau kelasnya nggak boleh ribut lagi, jangan lari-larian terus. Terserah. Silakan tuliskan anak-anak ingin kelasnya itu seperti apa. Ya. Ditulis ya anak-anak ya. Ada nggak pensilnya? Itu katanya Rizky bawa banyak ya Rizky ya? Banyak tuh yang jualan pulpen. Jualan katanya bisa beli. Tapi tinggal Kemana pun. Ya. baik, main baik. Makasih. Ya silakan dibagikan. Mesti mau perkarat dari waya Bu. Bu, ada pampir Bu. Siapa pampirnya? Kelas 5 SD mana ya? Ribut ya Bu. 5 SD Tulisin apa Bu? Tuliskan peraturan atau ingin kelasnya itu seperti apa? Rame Bu. Rame aja boleh, tuliskan aja ya nak ya. Ya.
Ya semuanya di sini. Mah pengen banget. Waduh tuh. Ya boleh. Yang sudah menuliskan peraturannya ini seperti apa? Semua harus ke depan ya anak-anakku yang soleh dan soleha. Panjang-panjang. Ditempelkan di sini. Ditempelkan di sini. Abis belum nulis itu kenapa di sana? Yang sudah boleh langsung ditempel. Belum dapat pulpennya kenapa sih? Belum dapat, boleh ini ketua kelas kita boleh kasihkan ke teman. Tidak Suparno belum dapat. Oh itu banyak. Rusli sudah. Yang katanya pindah. Belum tak. Kopinya pinjam harusnya udah di kamar. Boleh jangan pacaran lain itu. Karena cepet Soalnya itu pacaran lain. Iya, sama ini. Silakan. udah putus sama Rizky. Boleh dituliskan. Tidak boleh saling menghina. Misalkan kalau boleh kita ada yang menghina. Mau tahilin. Oh kau Saya kan anak Boleh yang sudah boleh ditempel. Di sini apa? Di sini ya. Enggak, itu masih yang Ini aku. Ya, terima kasih. Kamu. Aduh Bapak. Ada bapak siapa yang datang? Ditempelkan ya semuanya ya. Terima kasih. Ini ngapain? Saya buat ngaji kayaknya. Tapi Sudah? Sudah. Ini sama aku dikasih kabarnya. Sumpah, dikasih kabarnya. Oke, baik Ibu. Sudah semuanya? Yang di sini udah belum? Rusli Sawosa. Oh, namanya. Rusli Sawosa. Iya, baik. Panggilnya karat Bu. Kira Suryaningsi. Katanya di sini sih. Baik. dulu kapan pulangnya? 20 menit lagi, oke? Hah? Ya, mungkin sudah mulai ke depan. Malam. Emang capek. Berani ke suhu. Oke, anak-anak. Iya. Oke, Ibu akan membacakan. Yang pertama, jangan ada bullying. Tidak ada yang mencontek. Siapa yang suka nyontek? Emang Suparno. Terima kasih teman-teman. Untuk kesedihan aku sih. Tidak mau cerita orang. Tidak. Saya ingin kelas yang selalu senang. Meminjam apapun harus izin dulu sama yang punya. Nah, siapa yang suka nggak izin dulu? Minjem Bu. Media. Kami nggak mau. Kami Neng kita minjem uang. Pembayar. Oke, baik. Selanjutnya ya, ingin kelas nyaman, rapi dan bersih. Saya ingin kelas yang sejuk dan nyaman. Kebaca. Kelasnya ingin nyaman dan menyenangkan. Kelas yang bersih, aku ingin kelas tenang, di kelas yang asyik dan tidak saling membuli. Ingin kelas yang bersih dan wangi, kelas wangi dan rapi. Baik anak-anak, kita akan, dari sini kita akan satukan, dikumpulkan, dikelompokkan pada nilai-nilai. Ya, nilainya seperti ini ya. Tadi kan di sini ada nih, jangan ada bullying. Nilainya, ini biar anak-anak bisa lihat. Kira-kira apa? Iya, boleh dimakan makanannya, boleh. Panggil namanya dong Bu. Kan itu paling tadi nggak bilang ya, apa dimakan ya? Baik, anak-anak. Jadi di sini jangan ada bullying. Kira-kira masuk ke nilai yang mana?
Selamat. Mana anak-anak? Boleh, coba. Rasa hormat, menghargai, ya. Toleransi. Empati. 3 nilai Bu. Iya boleh, boleh Alex sebelah sini. Nilai apa? Toleransi. Rasa hormat, kemudian Menghargai. Gue gitu loh. tambah 1 lagi Bu. Oh, untuk kelas 4-nya ranking 1. Oh, Masya Allah. Tapi jangan masuk. Mungkin tiba-tiba nggak datang dia tetap bisa gitu ya. Oh ya itu banyak izin. Izin. Ya Allah. Bukan deketan izin dan izin deketan. Nah, oke. Jadi anak-anak nilai untuk yang bullying ini, ibu pindahkan ya ke ke nilai hormat dan toleransi. Di sini juga sama yang bullying masuk ke sini. Nah, gitu. Ya, namanya udah beres ya. Jadi kita sudah punya nilai-nilai yang disepakati. Begitu ya anak-anak ya. Nanti silakan dipahami lagi keyakinan apa yang sudah kita lakukan. Ya, 1, 2, 3 ya udah. Nah, maksud saya, baik Bapak Ibu, maksud saya udah beres. Nah, ini bentuk contoh cara melakukan membuat keyakinan kelas di sekolah itu seperti itu. Jadi anak-anak diajak untuk ke depan yang menulis seperti ini. Kan banyak tuh anak-anak bisa aja hal yang tidak terpikirkan oleh kita juga suka keluar gitu ya, suka tulis. Nah, nanti kita bisa berangkat dari situ menggunakan nilai kebajikan kita arahkan. Jadi kita yang mengarahkan nilai kebajikan apa yang masuk ke dalam ini. Misalkan tadi kan jangan ada bullying, mungkin nanti bisa anti bullying atau saling menghormati. Nanti misalkan tidak mau ada yang saling menghina, nah mungkin itu bisa maksudnya ke menghormati. Terus tadi ada kelas bersih dan wangi, berarti nilainya menjaga kebersihan. Contohnya seperti itu Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu yang belum membuat keyakinan kelas, mungkin bisa dipraktikkan caranya seperti itu. Jadi buat dulu anak-anak yang keluar dari anak-anak, kita arahkan ke satu keyakinan. Nanti diusahakan jangan terlalu banyak keyakinannya, jangan seperti ini ya. Sabar dimasukkan, bang diri dipercayain. Jadi kita pilih mana yang paling sesuai, tempelkan di kelas kita. Gitu. Nanti kita jadikan ketika anak melakukan kesalahan. Bapak, oke, Bapak Ibu. Nah, mengenang masa muda. Ada yang ingin didiskusikan dulu nggak terhadap keyakinan kelas? Contoh praktek membawa keyakinan kelas. Atau di-clearkan gitu, maksudnya takutnya salah paham atau salah saya penyampaian. Boleh Pak? Boleh. Ini mah ya izin bertanya ya. Bu Evidiana sama Penggerak. Jadi begini, kan pengalaman kerja saya menerapkan yang bagian apa ya itu, yang konsekuensi ke anak-anak. Jadi kalau tidak mengerjakan PR, ya pemantau. Jadi kalau tidak mengerjakan PR, anak-anak pulang gitu, karena dianggap tidak siap untuk belajar. Gitu. Tapi anak-anak pun sudah oke dengan hal itu. Nah, memang tujuannya kan tidak membuat sebagai rasa bersalah karena memang sudah tahu dari awal. Tapi ternyata pada pelaksanaannya teman-temannya yang membuat si anak itu jadi merasa bersalah. Kemarin contohnya kan begitu, sampai anaknya nangis 2 jam setengah. Itu nangis ya katanya. Ini mungkin Dewe unggul. Ini manajer itu jadi teman-temannya. Nah jadi gini, ayo sebetulnya mah etama ya karena memang tidak mau disuruh pulang. Jadi dia kan nangis, cuma ya kan saya tuh melanjutkan aja pembelajarannya seperti biasa. Anaknya kalau nggak mau selama juga dia aktifin aja. Nah dilanjutkan dengan yang cerita-cerita yang orang anak-anak itu tertawa. Nah ada yang bilang cuma, wah itu kok nangis aku bohongan cuma. Itu tuh gitu. Seserian gitu jadi. Nah balik lagi tapi itu banyak pas penerapannya. Jadi sebelumnya pas ketika nangis jadi awalnya mah pas dia sudah tahu dia tidak mengerjakan dia sudah siap untuk keluar. Tapi yang paling siap bulan, siap. Nah bagaimana supaya bisa itu tetap kembali ke niat awalnya bahwa tidak menimbulkan rasa bersalah tapi
menyesuaikan dengan konsekuensi yang sudah diberikan. Terima kasih Bu Edi. Luar biasa. Ketua properti kan luar biasa sekali ya. Ya, jadi baik Pak Biras, jadi ini Pak Biras ingin melaksanakan terus gitu ya, konsisten gitu ya. Baik Bapak, mohon koreksinya juga kepada Ibu, boleh dimakamkan. Jadi menurut saya Bapak, teruskan saja konsekuensi yang tadi, maksudnya tetap saja harus sesuai dengan konsekuensi awal, karena ketika kita sekali saja, ya udah kalau kalah hari ini, nah itu akan memberikan siswanya juga apa ya, bukan pengeluaran gitu. Maksudnya ya udah, nanti akan motivasinya hilang gitu. Nah itu jadi Ini ngapain nyampak? sudah naksi ya jadi ya itu jadi Pak Biras terus terus lanjutkan saja hanya di sini Pak Biras berarti PR-nya memahamkan kepada teman-temannya, mungkin menambahkan nilai-nilai yang lain. Bisa tadi saya jelasnya, berarti kan itu anak tidak menghormati teman-temannya dong, atau tidak menghormati gurunya ya, tidak menghormati gurunya karena gurunya di situ sedang berperan sebagai pemantau. Berarti anak di situ nilai saling menghargainya bukan tidak ada, tapi mungkin dia lupa. Jadi ditambahkan nilai apa ya, saling menghargainya. Jadi Bapak menjelaskan kepada teman-teman yang lain bahwa apa yang mereka lakukan itu berarti melanggar atau tidak sesuai dengan nilai saling menghormati. Gitu. Mungkin saya seperti itu. Jadi tambahkan aja nilainya. Jadi yang PR tinggal ke anak-anak yang lain gitu. Yang itu mah tetap aja, karena kalau saya bapak bilang maksud itu mereka motivasinya terpenuhi. Mungkin ada tambahan? Terima kasih Mbak Bisa penggerak seni inspirasi. Luar biasa, amazing. Nah gitu ya, boleh loh Pak. Nabi Sulaiman. Pak, Ya Ibu pada naoskeun. Bagaimana sebaiknya kita ketika melihat siswa, inilah saya masih bingung ya Bu. Siswa yang melakukan kesalahan di kelas, apakah saya menegur langsung siswanya atau kita asingkan dulu siswanya baru kita eksekusi gitu. Soalnya begini, jadi ketika siswa melakukan kesalahan dan kita tegur di kelas, emang kebanyakan si siswa itu jadi jadi bulian teman-temannya. Nah jadi gua bibir, gosip, hotspot jadi dulu. Nah bagaimana bukan bisa dulu bagaimana Aduh si Adi tidak perlu. minta solusinya kepada ibu guru yang terhormat secara penanggulangannya seperti apa. Terima kasih. Baik Bapak, Ibu Bapak, Ibu juga yang boleh menambahkan, takutnya saya juga selalu memahami gitu ya. Jadi kalau menurut saya Bapak, untuk ketika kita tadi anaknya ya, yang pertama kita tetap jauhlah yang menghukum itu. Jadi maksudnya langsung ketika anak salah, sampaikan. Nah maksudnya itu tuh di stop gitu. Tidak melakukan, kita yang pertama itu tidak melakukan itu gitu. Untuk yang masalahnya diasingkan atau tidak, saya rasa itu tergantung kesalahannya anak apa gitu. Maksudnya, jadi ketika misalnya si anak itu kan kesalahannya itu memang harus kita tidak boleh dengan teman-temannya itu sampai malah jadi ngalor-ngalor jadi kayak, nah itu bisa kita baik untuk menyelesaikan masalah, misalnya kita selesaikan di ruang guru misalkan gitu. Jadi situasional tergantung apa yang mereka lakukan gitu, karena takutnya juga malah jadi bahan diomongin gitu sama teman-temannya tadi siapa kayak gini gitu ya. Jadi tergantung yang pertama pokoknya Bapak diusahakan tidak langsung ngejudge anak itu ketika salah langsung dijudge itu yang pertama. Nah kalau untuk diasingkan saya rasa itu tergantung kembali lagi kepada anak itu kesalahannya apa. Kalau perlu kita selesaikan diambil anaknya misalkan ya diambil, dan tapi jangan melupakan teman-teman yang lain. Nah ketika itu Bapak juga harus, jadi yang namanya berat, memang ini bukan hal yang berat itu Bapak Ibu ya, ke anak-anak juga tidak langsung ke anak yang lain juga mau ditenangkan gitu, dan diberi pengertian bahwa masalahnya memang harus diselesaikan bersama Bapak ketiga itu misalnya apa dari yang itu Bapak Ibu. Dan tambahan Pak, mungkin Bapak Ibu mau menambahkan. Ayo Pak, pengalaman sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu penggerak. Ada kasus di kelas saya yang saya sekarang tangani. Ada anak dari awal masuk
sampai sekarang itu paling 2 minggu 1 kali per hari dia. Setelah itu dia di mana salah satu nggak bisa baca di hitung disuruh nulis A aja nggak bisa. Nah, ini teh salah siapa gitu, kenapa sampai seperti ini. Nah, coba untuk dibimbing tapi dia malah ngomong, malah melihat wajah gitu, penting saja. Dan ternyata latar belakang keluarganya juga, jadi anak itu tidak ada perhatian dari kedua orang tuanya, bercerai gitu. Kadang-kadang untuk makan pun katanya dia suka minta kepada saudaranya. Terus yang kedua, memang ini butuhkan khusus adanya ya. Dia rajin anaknya, sebetulnya bisa diarahkan. Sekarang dicoba suruh membaca lurus gitu kan, terus menjembatkan yang lebih mudah karena untuk hitungan ratusan dia tidak bisa. Tapi ketika 2 dikurangi 1 dia malah menghasilkan 2 tangannya. Di jawabannya tetap aja 2 gitu. Jadi itu mungkin yang kalau saya fokus kepada itu maka yang lain jadi ribut. Nah, untuk solusi ke jalan keluarnya gimana? Itu saja barangkali. Terima kasih. Ya, baik Pak Iman. Jadi tambahan intinya, jadi Pak solusinya menurut saya Bapak bisa kita berkolaborasi dengan guru lain untuk meluangkan waktu. Maksudnya jadi untuk anak itu Bapak sendiri sebagai guru di kelas dan mungkin dibantu dengan guru gitu yang lain untuk meluangkan waktu gitu, karena misalkan diambil tuh anaknya misalnya karena itu kemudian diberi pelajaran tambahan seperti yang ini terjadi pada kelas 6A itu sama itu kasusnya. Jadi di luar jam di 6B jadi ada kasusnya seperti itu sama Pak, udah kelas 6 mungkin kemampuan bacanya masih itu ya karena disleksia saya. Jadi di waktu lain gitu Pak, di waktu tambahan setelah pulang sekolah jadi ditambah itu nggak ada ya, berarti itu berarti memang harus diselesaikan bersama keluarganya dan memang Pak bukan hal yang mudah gitu, perlu effort lagi gitu ya Bapak ya. Jadi memang kalau solusinya sebetulnya bisa ditambahkan jam waktu, ya kan tambahan waktu di luar jam yang klasika seperti biasa. Itu yang paling ya Pak Lutfi dan Pak Iman. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya kita akan mencoba bermain peran. Jadi saya menyediakan beberapa kasus, ada 3 kasus. Nanti silakan berkelompok, satu kelompoknya dibuat jadi 3 kelompok, ada 3 kelompok. Nanti kita sistemnya berhitung saja ya Bapak Ibu. Kemudian saya akan sediakan kasus, misalnya seperti ini. Contoh kasus 1, guru matematika ada wali kelas 8 ini SMP terjadi. Ibu Tati namanya, sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti, namanya Ibu Rini. Ibu Rini baru 2 tahun mengajar di SMP tersebut. Beberapa murid perempuan, namanya Vivi dan Astari, mengetahui hal ini mulai menggunakan kesempatan bersikap seenaknya ke guru tersebut. Nah, kira-kira kita sebagai guru kelasnya yang Bu Santi itu bagaimana cara penyelesaian melalui tahapan restitusi itu? Jadi silakan Bapak Ibu nanti berkelompok. Nanti tiap kelompok itu kasusnya akan berbeda-beda. Ini kasus 2 dan kasus 3. Ya, sekarang kita bagi kelompoknya dulu. Bapak Ibu mungkin dari sini ya. 1 sampai 3 yang ini. 2, 3, 1. Ayo, 1, 2, 3. Lain 1. Nanti 1 dengan 1 di sini, 2 dengan 2, 3 dengan 3. Boleh Bapak Ibu banget silakan bergabung dengan kelompoknya. Ini tugas ini kasus-kasusnya. 2. Silakan bermain peran. Bermain peran. Siapa menentukan perannya? 1, 2, dan 3. Bu Indah 3. Satu di sini Bu. 1. Oke, baik Bapak Ibu. 2 di mana 2?
Iya, oke baik. Bapak Ibu, silakan boleh di-improve ya. Maksudnya misalkan perannya ditambahin. Misalkan mau jadi ada kepala sekolahnya atau tambahin gurunya, itu boleh di-improve. Ini kasus satu yang tadi ya, yang wali kelasnya itu sakit. Boleh didokumentasikan untuk kasus satu, wali kelasnya sakit. Jadi digantikan sama guru yang belum berpengalaman mengajar. Tapi ada anak yang di situ tuh jadi malah mengajarkan gitu ke guru yang mengajar teh, jadi berbuat tidak baik. Nah, penyelesaian restitusinya kira-kira seperti apa? Gitu. Ini boleh? Ya, kelompok satu, kelompok satu. Kelompok dua ini, Sabrina bangun terlambat, terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru nyadar kalau penggunaan sepatu tidak menggunakan sepatu hitam. Harusnya kan hitam di aturan sekolahnya. Di depan pintu kelas, Pak Lupa memperhatikan sepatu yang dipakai Sabrina. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah menggunakan sepatu. Jadi ceritanya bergerak, intinya telat datangnya dan terus pakai sepatu yang salah. Nanti boleh di-improve ya, Bapak Ibu misalkan ditambahin orangnya. Gitu. Untuk kasus 3, Ibu Marni sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa salah satu muridnya yang bernama Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh pada pelajarannya. Ibu Marni mencoba untuk memberikan tugas pada Fajar mengerjakan soal di depan kelas. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan. Dan sesampai di depan kelas papan tulis, Fajar masih diam. Jadi lagi ngejelasin punya anaknya nggak boleh kayak gitu demikiannya. Terus pas suruh ke depan malah nggak bisa jawab. Nah kira-kira penyelesaiannya seperti itu. Temannya Sabrina ya ngolok-ngolok. Ih kamu Hiji molok-molok, hiji nanakeun, jadi beragam. Bulu. Kamu sepatunya bisa sesuai aturan. Bangunnya. Ya, sebab biasa lah pakai sepatu. Bangunnya kesiangan. Terus susah cari sepatu, akhirnya ya sudah pakai yang ada. Sudah menghargai. Oke baik. Ya, Bapak Ibu, waktunya sudah selesai untuk berdiskusi. Yang mau tampil duluan silakan kelompok. Oke, kelompok 2, kelompok dari Bapak Rizky. Tepuk tangan. Sepatu ini aja lah, nggak ada sepatu saya di mana? Aduh mama, sepatu aku di mana? Nggak ada, ya udah ada aja. sepatu sini. Muka memelas gitu. Kamu kijang ada dikit. Sabrina, kamu Lolos. enggak apa-apa. Sebetulnya kamu kan telat amat, dan telat itu pas tepat waktu. Tapi apa yang membuat kamu gak mau masuk kelas? Oh, sepatu juga warna hitam. Kenapa? Sepatunya nggak hitam. Gak boleh gitu, gak boleh gitu. Gak pakai sepatu. Iya, boleh gitu. Kalian tanya dulu takutnya sepatunya apakah ada yang nyuri. Sepatunya nggak hitam pak. Nah, memang kan di kesepakatan atau di peraturan tertera, tapi kita tanyakan dulu. Tentunya kan ada hal-hal lain yang kita tahu. Bisa jadi mungkin sepatu Sabrina dicolong rembok 1 biji. Ya, atau misalkan ada yang nyuri, kan kita tahu. Coba jelaskan ke Bapak, kenapa Sabrina bisa memakai sepatu yang tidak sesuai dengan aturan? Iya pak, tadi Sabrina kan bangunnya kesiangan kayak kan harusnya bangunnya jam 10 pagi. Tapi sekolahnya jam 7. Jadi saya tuh kesiangan pak. Kita siangan jam
Kesiangan lagi. Oke. Terus saya nyari sepatu nggak ada kak, sepatu saya nggak tahu di dinding siapa kak. Sebentar. Saya nyari-nyari kak. Nyari-nyari sepatu. Iya. Oh, berarti Sabrina kalau sepulang sekolah nyimpan sepatu biasanya di mana? Kadang di meja makan, kadang di lemari baju. Saya di WC. Di kulkas. Jadi saya tahu kan di mana gitu. Berarti sepatunya barangkali bukan ada yang nyuri atau apa, karena Sabrina-nya tidak rapi dalam menyimpan barang, mungkin lupa ya, sehingga saat kondisi harus terburu-buru tidak tahu harus mencari kemana. Sebaiknya sepatu Sabrina itu disimpan selayaknya sepatu di lemari sepatu, bukan malah di meja makan, ada di kulkas. Itu lucu banget kalau Sabrina. Meja makan tempat apa? Kenapa ada sepatu di sana? Berarti sepatu kamu yang hitam nggak ada kamu makan. Ya Pak, jadi gimana dong Pak? Ini saya mau Pak masuk ke kelas. Oke, nggak apa-apa masuk kerja, belajar memang seperti biasa. Cuma ya nanti Sabrina kan sudah tahu sekarang ya bisa diperbaiki. Berarti kalau misalkan nyimpan sepatu itu harus sesuai dengan tempatnya. Biar apa? Biar nanti Sabrina misalkan terburu-buru udah tahu lokasi sepatu itu ada di mana, gak harus mencari-cari di mana, apalagi dalam waktu yang mepet kayak gitu. Sekarang Sabrina dulu. Nggak apa-apa Pak. Iya Pak. Nah, menurut Sabrina, ya, Sabrina masih di depan sini ada biasa. Coba, menurut Sabrina, apa solusi kedepannya biar hal seperti ini tidak terjadi lagi? Coba, menurut Sabrina bagaimana? Yang pertama Pak, mungkin bangun tidurnya jangan sampai kesiangan lagi. Terus biar sepatunya sesuai aturan, sepatu saya disimpannya pada tempatnya, yaitu di tempat sepatu. Mungkin itu Pak. Nah, kayak gitu ya. Biar apa? Biar hal seperti ini tidak terjadi lagi. Begitupun murid-murid yang lainnya ya. Bukan hanya ke Sabrina saja, berarti hal ini diambil pelajarannya secara umum untuk kita semua. Ya. Terima kasih Sabrina. Baik, terima kasih. Tepuk tangan semua. Terima kasih Pak Rizky dan kawan-kawan yang luar biasa sebagai Sabrina yang sudah kami kelas. Jadi tadi Pak Rizky sudah menstabilkan identitas ketika datang tidak langsung marah, menanyakan dulu validasi tindakan dan menanyakan keyakinan dan mencari solusinya. Gitu. Baik, selanjutnya untuk kelompok 1, mana kelompok 1 bentuknya mau presentasi atau Lagi guru naya. Tidak bermain peran. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Vivi dan Susi. Vivi dan Susi tadi menertawakan Ibu Irin Subianto. Bapak mau menanyakan kenapa? Nah, kenapa sampai menyatakan Bodoh Pak. bodoh? Iya, ini saya tawa. Tahu nggak itu bodohnya saya tadi? Baik, terus apa tahu tidak? Apa yang kesalahan apa yang telah Anda tahu tidak? Apa coba? Apa? Menurut kamu menertawakan seorang guru baik atau tidak? Terus bagaimana sekarang?
Keyakinan keras apa yang pernah kamu langgar coba? Nah, sekarang apa namanya? Apa yang akan TV sama kami lakukan ke depannya? Coba paparkan dari Jangan mentertawakan lagi dulu, Pak. TV Natali, kalau Natali bagaimana? Meminta maaf Pak, kepada Pak Billy. Bagus, kedepannya seperti itu. Nanti istirahat kita makan di tempat ya. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali. Masih kelompok 1. Terakhir ya Bapak Ibu. Jadi kelompok 2, kelompok 1 sudah ketemu ketiga musuhnya. Terakhir, jadi mohon izin Bapak Ibu serta saja kelompok 3 menjelaskan tahapan musuhnya seperti apa. Jadi kondisinya Fajar itu kan ngantuk. Fajar Nurani Adam. Ngantuk terus gitu ya kelas gitu. Ketika ditunjuk ke depan lihat saja. Nah, solusinya yang pertama adalah diskalikan dulu, ditanya dulu kondisinya. Dia tidur jam berapa? Terus misalkan dia apakah sedang mengonsumsi obat, obatannya obat, atau misalkan sedang kondisinya sakit. Nah kalau misalkan di ketiga itu tidak menemukan hal yang mencurigakan, berarti ada sesuatu yang mungkin membuat dia entah kondisi hatinya sedang tidak enak ataupun memang dia merasa tidak antusias. Nah kalau misalkan problemnya adalah dia tidak merasa antusias, berarti cara mengajar kitanya yang nantinya akan berubah. Karena pada akhirnya kalau misalkan anak-anak itu tadi kalau semuanya antusias yang selalu hanya begitu saja tiap waktu, ya berarti ada sesuatu biasanya. Nah tapi kalau misalkan penyebabnya adalah anaknya misalkan begadang, anaknya sakit dan lain sebagainya, nah berarti langsung ditanyakan kepada anaknya kira-kira supaya tidak terulang lagi seperti itu bagaimana. Begitu. Nanti kalian mulai dari itu. Oh iya, ditanyakan juga keyakinan kelasnya bahwa semua orang semua warga kelas gitu ya, semua anak-anak itu wajib menghormati keyakinan kelas yang sudah disepakati, diantaranya rasa hormat kepada sesama guru, baik murid kepada murid ataupun murid kepada guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan Bapak Ibu. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu, kita sudah selesai tadi bermain peran. Angka 1, 2, dan 3 sudah tersampaikan tahapan penyelesaian yang menggunakan segitiga restitusi. Mudah-mudahan kita bisa tetap istiqomah gitu ya. Bapak Ibu dan merasa tidak puas agar terus kembali lagi tentang disiplin positif. Terakhir Bapak Ibu, budaya positif ini perlu diterapkan melalui konsep inti budaya positif itu sendiri, seperti memahami motivasi perilaku, memaknai kebutuhan dasar yang perlu dipenuhi oleh peserta didik, merubah posisi kontrol guru yang berkaitan dengan penghargaan, hukuman dan restitusi, serta penerapan segitiga restitusi berdasarkan keyakinan kelas yang telah disusun bersama dengan peserta didik untuk proses pemecahan masalah. Dan yang terakhir Bapak Ibu, jadi disiplin positif ini perlu dilaksanakan secara kolaborasi dan konsisten. Gitu, karena kita tidak bisa sendiri. Walaupun itu kelas kita, tetap kita membutuhkan teman lain. Jadi kita melaksanakan budaya positif ini perlu kolaborasi dan konsisten. Konsistennya secara terus-menerus kita hari ini, tapi terus sampai nanti. Gitu. Terakhir saya cukupkan sekian. Terima kasih Bapak dan Ibu yang telah hadir menyempatkan waktunya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah acara telah kita lalui. Apa yang boleh disampaikan, seperti apa yang beliau harapkan. Sebetulnya ini tanggung jawab yang besar juga buat Devi. Bukan hanya sekedar menyampaikan saja, tapi kan PR juga bagi yang menyampaikan, harus memberikan tentunya teladan untuk pengambilan sesuai.
Baiklah Bapak dan Ibu, saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bu Evi atas ilmunya hari ini, dan terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu yang telah menyempatkan waktunya sehingga bisa berkenan hadir pada kegiatan hari ini. Intinya sebanyak apapun ilmu yang kita dapatkan hari ini akan sia-sia kalau kita tidak praktikkan. Betul nggak Bapak Ibu? Intinya ada satu kutipan yang menyatakan bahwa buah dari ilmu itu bukanlah pengetahuan, tapi apa Bapak Ibu? Sebetulnya buah dari ilmu itu adalah tindakan kita semua. Oke, baiklah. Secara biasa telah kita lalui, kita tutup saja dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh. Kelas 5B. Sudah siap? Ibu sudah menyediakan ini ya. Silakan tulis. Tidak usah diberi nama. Adalah tulis aja apa yang ingin kamu yakini sebagai keyakinan kelas kita selama 1 semester ke depan. Ya, tapi kita pakai yang dulu ya. Yang sudah boleh duduk langsung. Tidak ada yang marah-marah.